Seolah-olah ada sesuatu yang salah ketika seseorang yang pernah menjadi presiden selama 10 tahun masih hadir di ruang publik. Seolah-olah setelah selesai menjabat, seseorang pemimpin harus hilang, diam dan menepi, menghilang dari panggung. Apa itu rakyat biasa? Apakah menjadi rakyat biasa berarti harus menghilang? Harus berhenti didatangi orang? Harus menolak diskusi? Jokowi memang tidak lagi menjabat, tapi apakah kita bisa menghapus fakta bahwa dia adalah presiden selama 10 tahun? Kalau ada yang memuji Jokowi di media sosial, apakah itu salah? Atau kita hanya nyaman ketika semua orang sepakat untuk mengkritik? Karena benar, Jokowi bukan orang biasa. Bukan karena dia di atas rakyat, tapi karena dia pernah memimpin rakyat selama 10 tahun. Pengalaman itu tidak biasa. Pengaruh itu tidak biasa. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus takut pada seseorang yang punya pengalaman? Saya membaca sebuah tulisan dari Tempo di Instagram yang diposting pada tanggal 17 Maret 2026. Judulnya adalah "Apa yang engkau cari, Jokowi?". Pertanyaannya sederhana, namun seolah-olah ada sesuatu yang salah ketika seseorang yang pernah menjadi presiden selama 10 tahun masih hadir di ruang publik. Seolah-olah setelah selesai menjabat, seseorang pemimpin harus hilang, diam dan menepi, menghilang dari panggung. Ketika membaca judul dari Tempo, muncul pertanyaan, kenapa kita risau dengan keberadaan Jokowi? Saya mencoba merangkum menjadi beberapa poin dari postingan Tempo tersebut. Pertama, mereka menilai Joko Widodo seakan belum puas berkuasa selama 2 periode dan ingin tetap mempertahankan panggung politiknya. Kedua, Tempo mengingatkan kembali pernyataan Jokowi yang dulu ingin menjadi rakyat biasa setelah tidak lagi menjabat. Ketiga, mereka menyoroti rumah Jokowi di Solo yang masih ramai didatangi masyarakat, pejabat, bahkan menteri. Juga keterlibatannya di acara-acara politik. Keempat, Tempo menilai Jokowi sedang memoles citra di media sosial karena masyarakat Indonesia dianggap senang dengan selebritas politik. Kelima, Tempo bahkan menyebut ide dan kompetensi kalah dengan popularitas. Dan yang terakhir, mereka menutup dengan kalimat alangkah elok jika Jokowi kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. Pertama, soal tidak cukup berkuasa selama 10 tahun. Kita harus jujur pada fakta. Hari ini Jokowi tidak memegang jabatan apapun. Tidak di pemerintahan, tidak di struktur formal negara, bahkan tidak di struktur partai politik. Lalu di mana letak kekuasaannya? Dalam demokrasi, setiap warga negara termasuk seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden punya hak yang sama untuk bersuara, mendukung, mengkritik, berpendapat. Jadi kalau Jokowi bicara itu bukan ancaman, itu adalah hak. Kedua, soal menjadi rakyat biasa. Tempo seolah ingin mengatakan bahwa Jokowi lupa dengan ucapannya. Tapi mari kita pikirkan lebih dalam. Apa itu rakyat biasa? Apakah menjadi rakyat biasa berarti harus menghilang? Harus berhenti didatangi orang? Harus menolak diskusi? Jokowi memang tidak lagi menjabat, tapi apakah kita bisa menghapus fakta bahwa dia adalah presiden selama 10 tahun? Identitas itu melekat, pengalaman itu nyata, kepercayaan publik itu terbentuk. Dan ketika masyarakat masih datang ke rumahnya, itu bukan karena Jokowi meminta, itu karena rakyat butuh petunjuk orang dengan pengalaman tersebut. Bukankah kita selalu diingatkan bahwa guru yang paling berharga adalah pengalaman? Dan Jokowi punya itu. Ketiga, soal rumah Jokowi yang ramai. Tempo menjadikannya seolah sesuatu yang janggal. Padahal bukankah ini justru esensi dari demokrasi? Demokrasi itu pasar ide, tempat orang bertemu, berdiskusi, bertukar pikiran. Kalau mantan presiden didatangi kepala daerah, menteri, ataupun masyarakat, kenapa kita harus heran? Bukankah itu hal yang biasa-biasa saja? Yang aneh justru jika orang dengan pengalaman 10 tahun menjabat sebagai presiden, namun tidak ada satupun yang mau mendekat. Jadi wajar kalau orang masih ingin mendengar pandangannya. Keempat, soal media sosial dan pencitraan. Ini menarik. Tempo seolah menggambarkan bahwa media sosial Jokowi penuh dengan citra positif. Tapi apakah benar begitu? Kalau kita mau jujur, coba buka kolom komentar.
Kritik ada, hujatan ada, bahkan seringkali sangat keras. Media sosial hari ini bukan alat propaganda satu arah. Ini ruang paling bebas dalam sejarah demokrasi kita. Dan justru keberadaan tulisan Tempo itu sendiri adalah bukti. Demokrasi kita hidup, kritik itu ada, suara itu bebas. Lalu pertanyaannya, kalau ada yang memuji Jokowi di media sosial, apakah itu salah? Atau kita hanya nyaman ketika semua orang sepakat untuk mengkritik? Kelima, soal ide kalah dengan popularitas. Ini bukan masalah Jokowi, ini masalah global. Di era media sosial, hampir semua negara demokrasi menghadapi hal yang sama. Amerika, Eropa, hingga Asia. Popularitas memang sering mengalahkan substansi. Tapi apakah itu kesalahan satu orang? Atau ini PR kita bersama sebagai masyarakat? Kalau kita ingin demokrasi yang sehat, maka tugas kita bukan menyalahkan satu figur, tapi memperbaiki ruang publik, mendorong diskusi yang berkualitas, mengangkat ide, bukan sekedar sensasi. Kita tidak ingin demokrasi yang diisi oleh kebencian, kita ingin demokrasi yang kaya akan gagasan. Dan di titik ini, saya justru ingin bertanya balik kepada Tempo. Bukankah media juga punya peran besar dalam membentuk kualitas diskusi itu? Keenam, soal Jokowi bukan rakyat biasa. Ini yang paling menarik. Tempo menulis seolah Jokowi seharusnya kembali menjadi orang biasa. Tapi mungkin mereka gak sadar. Kalimat itu justru terdengar seperti pujian. Karena benar, Jokowi bukan orang biasa. Bukan karena dia di atas rakyat, tapi karena dia pernah memimpin rakyat selama 10 tahun. Pengalaman itu tidak biasa. Pengaruh itu tidak biasa. Dan pertanyaannya, kenapa kita harus takut pada seseorang yang punya pengalaman? Dalam demokrasi, pengalaman itu aset, bukan ancaman. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal Jokowi, ini soal bagaimana kita memahami demokrasi. Apakah kita ingin demokrasi yang membatasi suara hanya karena seseorang pernah berkuasa? Atau kita ingin demokrasi yang memberi ruang, bahkan kepada mantan presiden, untuk tetap berkontribusi? Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang menyuruh orang diam, tapi demokrasi yang berani mendengar lalu menilai dengan akal sehat.